بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Dan sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Tetapi sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian bahwa kita sudah berada di tanggal 8 atau bahkan 8 Muharram ya. Hari ini dengan terbenamnya matahari kita sudah berada di tanggal 8 Muharram. Itu artinya besok hari Kamis dan kemudian hari Jumat. Hari Kamis itu tanggal 9 Muharram dan hari Jumat itu tanggal 10 Muharram. Dua hari ini adalah dua hari yang istimewa. Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram ini. Secara umum melaksanakan puasa di bulan Muharram ini adalah
ibadah yang disunnahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram ini secara khusus kita diperintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, ya, yang bertepatan insyaallah pada hari Jumat. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpuasa juga pada tanggal 9 di penghujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang juga melaksanakan ibadah puasa di tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau seandainya saya masih diberikan kehidupan, ya, diberikan umur yang panjang oleh Allah sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa juga pada tanggal 9, la asumanna tasi'. Jadi ada perintah khusus, arahan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Maka puasa Muharram itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kemudian yang kedua, melaksanakan ibadah puasa tanggal 9 dan tanggal 10, atau kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11, ya. Jadi satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Nah, kalau tidak bisa maka minimal jangan sampai ketinggalan untuk melaksanakan puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, ini kembali mengingatkan kepada kita, mudah-mudahan kita tidak melewatkan kesempatan kita untuk mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Muharram ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita masih terkait dengan sifatu al-haji wal umrah, tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, di mana dalam penjelasan yang lalu kita telah menjelaskan apa yang dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah atau ibadah umrah ketika melaksanakan atau ketika sampai di Mekah, ya, kalau tidak salah sudah sampai pada penjelasan tentang selesai tawaf, ya. Siapa yang punya catatan? Ya, kalau tidak salah tawaf, ya. Ya, jadi selesai tawaf, gitu ya. Ya. Tawaf, ya. Ya. Nah, jadi selesai tawaf, dan tawaf ini ketika tiba di Mekah melaksanakan tawaf itu disebut dengan tawaf kudum. Tawaf kudum, ya. Apa itu tawaf kudum? Tawaf yang kita lakukan ketika kita pertama kali datang ke Mekah. Jadi ada namanya tawaful kudum, ada namanya tawaful wada, ya. Jadi Mekah itu dihormati, atau Ka'bah itu dihormati dengan tawaf. Ya, sama kalau kita masuk ke masjid, kita tahiyatul masjid, penghormatan kita kepada masjid. Ya. Nah, maka ketika kita datang ke Mekah, ada penghormatan kepada Baitullah dengan melaksanakan
tawaf. Bagi yang berhaji ketika akan meninggalkan Mekah diwajibkan, ya, diwajibkan. Kalau untuk umrah itu diperselisihkan apakah sunnah untuk tawaful wada atau tidak. Tapi kalau haji itu diwajibkan untuk melaksanakan tawaful wada sebagai perpisahan dengan Ka'bah, dengan Mekah. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi tawaf yang pertama yang dilakukan oleh jamaah haji itu tawaful qudum. Itu berlaku bagi yang melaksanakan haji ifrad dan haji qiran. Sementara untuk yang mutamatti', yang mengambil haji tamattu', tawafnya yang pertama kali itulah tawaf qudum, sekaligus itulah tawaf umrah, ya, karena yang mutamatti' itu mengambil umrah terlebih dahulu, ya. Nah, ini sudah kita jelaskan terlebih dahulu, ya pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian setelah selesai prosesi tawaf ini, kemudian di sini dikatakan summa yakhruju ila safa. Jadi selesai prosesi tawaf ini, ya, yakhruju ila safa hatta yaral summa yaqra'u qaulallahi ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillah, ya. Jadi setelah itu langsung setelah selesai prosesi tawaf semuanya, ya, maka orang yang berhaji atau orang yang berumrah setelah tawaf qudum atau setelah tawaf umrah bagi yang tamattu, maka dia segera menuju ke Bukit Safa sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwah min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah itu diantara sya'air, ya, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang khusus pada pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah itu harus didatangi, ya. Jadi ibadah umrah dan ibadah haji itu kita beribadah kepada Allah dengan mendatangi tempat-tempat yang khusus, tempat-tempat yang mulia, dengan berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antaranya itu adalah Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kemudian summa yarqas safa hatta yaral bait. Apa yang dia lakukan di Bukit Safa? Dia summa yarqa as-safa. Kemudian dia naik ke Safa. Safa itu bukit, ya. Summa yarqas safa hatta yaral bait. Kemudian melihat ke Ka'bah. Jadi sunnahnya ketika kita sudah sampai di Bukit Safa, kita menghadap ke Ka'bah. Hatta yaral bait, sampai kita melihat Ka'bah. Ya. Wa yastaqbilul qiblah, menghadap ke kiblat. Wa yarfa'u yadayhi, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Ya. Wa yaqul Allahu akbar salasan, sambil mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, ya. Nah, itu dibaca, ya. Jadi ketika kita berada di Bukit Safa, kita bertakbir 3 kali, kemudian membaca zikir ini, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berapa kali dibaca? Sebanyak 3. Yaf'alu dzalika 3 marrat wa yad'u bainaha tawilan. Jadi bacaan zikir ini dibaca berapa kali? 3 kali. Dan
di antaranya. Jadi setelah menyebutkan zikir ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, diselingi dengan doa. Diselingi dengan doa. Jadi baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, berhenti, kemudian berdoa kepada Allah. Di sini dikatakan wa yad'u bainaha tawilan. Dan memang seperti itu Nabi SAW ketika berada di Bukit Safa, di Bukit Marwah, itu berdoa dengan doa yang sangat panjang. Yad'u biha bainaha tawilan. Ya, jadi doanya doa yang sangat panjang. Jadi ada beberapa tempat ya dalam manasik haji itu Rasulullah sengaja berhenti dan berdoa di tempat itu dengan doa yang sangat panjang. Tentunya yang paling panjang di Arafah, ya, yang paling penting bagi jamaah haji itu di Arafah. Tapi di antara manasik haji yang lainnya, Rasulullah mengajarkan kepada kita ada beberapa tempat di mana Rasulullah memperbanyak dan memperpanjang doa-doa beliau. Dan ini termasuk sunnah yang banyak dilalaikan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Sebagian naik Safa, kemudian setelah itu langsung meninggalkan Safa. Padahal sunnahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, berdoa panjang. Setelah itu baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah itu berdoa lagi, panjang lagi. Tapi panjangnya itu tidak sama lagi dengan yang pertama. Kemudian setelah itu baca lagi zikir yang ketiga. Nah, itu salah satu sifatnya. Sifat yang kedua kata para ulama langsung dibaca 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sampai 3 kali. Setelah itu baru berdoa dengan doa yang sangat panjang. Nah, ini diantara penjelasan para ulama terkait dengan bagaimana kita berdoa di atas Bukit Safa dan di atas Bukit Marwah. Ya, kemudian summa yanzilu masyian ilal marwah. Kemudian setelah itu dia turun dari Bukit Safa. Nah, sekarang ya tentunya ya naik ke atas itu sekarang hanya di, kalau tidak salah di lantai 1 ya, kalau tidak salah yang ada bukitnya. Kalau di lantai dasar, lantai 2, lantai 3, itu sudah tidak ada lagi. Jadi jangan nanti sa'i di lantai 2 kemudian mana Bukit Sofanya, tidak ada Bukit Sofa. Ya memang sudah tidak ada. Ya, karena sudah lantai 2. Jadi yang ada bukitnya itu yang naik itu menanjak sedikit itu hanya di lantai 1 saja. Bahkan di lantai dasar pun itu tidak ada. Ya, karena sekarang kan sudah berapa lantai itu tempat sa'i. Nah, ya. Nah, kemudian setelah itu ya, wa yanzilu masyian ilal marwah. Jadi berjalan menuju ke Bukit Marwah, ya. Wa yas'a bainal mailainil akhdaraini sa'yan syadida. Kemudian ketika sampai ke tanda hijau, ya, tanda hijau. Sekarang ada tanda hijau itu kan? Tanda hijau tidak jauh dari Safa menuju ke Marwah. Di situ disunnahkan untuk berlari kencang, sa'yan syadida, bukan berlari-lari kecil, sa'yan syadida. Sampai-sampai dalam riwayat kain Nabi itu terangkat, ya, terangkat saking kencangnya lari beliau. Jadi sa'yan syadida, jadi berlari kecil. Beda dengan tawaf. Tawaf itu bukan lari, ya, berjalan ketika tawaf itu yang ada adalah musara'atu, ya, berjalan cepat, ma'a muqarabatil khuta. Itu ketika ramal, itu namanya ramal. Ramal itu berjalan cepat, bukan lari. Nah, tapi kalau di sa'i, disitulah namanya kita berlari, ya, sa'yan syadida. Nah, tapi ini khusus untuk wadzalika lirijali dunan nisa, hanya khusus buat laki-laki, ya, buat laki-laki, bukan tidak disunnahkan buat perempuan. Nah, kemudian summa yamshi hatta yarqal marwah. Kemudian dia berjalan lagi sampai ke Bukit
Marwah, kemudian dia naik lagi ke atas bukit Marwah. Fayasna'u 'alaiha misla ma sana'a 'ala Safa. Apa yang dilakukan di bukit Safa itu sama dengan apa yang dilakukan di bukit Marwah. Jadi menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian mengangkat tangan dan kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamd dan seterusnya. Kemudian di sela-selanya itu memperpanjang doa. Nah, itu. Jadi sama persis apa yang kita lakukan di mana di bukit Safa. Ya, di sini katakan fayasna'u 'alaiha misla ma sana'a 'ala as-Safa. Wa hadza syautun, dan dari Safa ke Marwah itu dihitung satu kali. Safa Marwah itu satu kali. Summa minal marwati ila Safa syautun akhar hatta yatimma sa'yu sab'ata ashwat. Dan dari Marwah ke Safa itu dihitung juga satu kali. Sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Jadi nanti berhentinya di mana kalau 7? Ya, berhentinya di Marwah atau Safa? Ya, itu berhenti di Marwah. Kalau berhenti di Safa kemungkinannya 2, kelebihan atau kekurangan. Jadi kalau kok 7 ada di Safa, kenapa ada di Safa? Ya, nah itu berarti kemungkinannya 2, kelebihan atau kekurangan. Ya. Nah ini para jamaah sekalian, ini juga biasa terjadi ya. Kalau kita ragu-ragu, ini sudah putaran ketiga, keempat, ya, mana yang dipilih? Sama dengan ketika kita ragu-ragu dalam rakaat salat, dipilih yang paling sedikit. Nah, itu yang meyakinkan yang paling sedikit. Jadi kaidahnya kalau kita ragunya itu kuat, keraguannya tidak bisa kita kuatkan. Mana yang apakah ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Apakah ini putaran ke-6 atau putaran yang ke-7? Ya, maka yang dipilih itu adalah yang sedikit. Itu kalau meragukan. Ya. Tapi kalau di Safa Marwah itu karena alhamdulillah kita ada bukit Safa dan Marwah, kita tahu kita berada di tawaf yang keberapa. Wa hadza sa'yul haji lil mufridi wal qarin. Nah, ketika seseorang yang mengambil haji ifrad dan haji qiran, maka sa'inya yang dia lakukan setelah tawaful qudum, setelah tawaf qudum, itulah sekaligus sa'i hajinya. Ya. Jadi ketika dia datang tawaful qudum kemudian dilanjutkan setelah itu dengan sa'i, maka itu adalah sa'i sekaligus sa'i haji. Apa maknanya ini? Maknanya ketika nanti dia tawaful ifadah tanggal berapa? Tanggal 10 setelah dari Jumratul Aqabah, dari Mina ke mana? Ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah bagi haji ifrad dan haji qiran yang sudah selesai sa'i hajinya pada saat selesai tawaf kudum, ya, ketika pertama kali dia tidak perlu lagi sa'i. Jadi cukup dia tawaf saja selesai. Kecuali pada saat tawaful kudum ini dia tidak sa'i. Ya, dia cuma tawaf saja, tawaful kudum saja, tidak dilanjutkan dengan sa'i. Maka nanti wajib, tentunya bukan wajib, rukun, dia harus menyelesaikan setelah tawaf disambung dengan sa'i. Ini bagi yang haji ifrad dan haji qiran. Adapun haji tamattu tidak, itu adalah sa'i untuk umrahnya, sa'i untuk umrahnya. Tapi wala yatahallalani ba'dahu, yang mengambil haji ifrad dan haji qiran itu tidak boleh bertahallul setelah sa'i. Jadi dia tetap berada dalam keadaan ihram. Jadi setelah itu jangan pergi tukang cukur. Kapan pergi tukang cukur itu berarti melanggar larangan ihram, kena fidyah itu. Ya. Nah, jadi yang mengambil haji ifrad dan haji qiran setelah sa'i
dia tetap berada dalam keadaan ihramnya dan tidak boleh bertahallul. Bal yabqayani bi ihramihima, tetap dalam ihramnya, dan bagi yang tamattu itu adalah sa'i umrah. Adapun yang tamattu tentunya setelah dia sa'i maka sudah bertahallul. Dia bertahallul, setelah itu dia boleh meninggalkan ihramnya, memakai pakaian biasa, dan semua larangan-larangan ihram itu boleh dia lakukan. Namanya saja sudah selesai umrah. Jadi persis sama kalau kita pergi umrah, selesai sa'i kita tahallul, maka selesai prosesi umrah. Nah, jadi itu bedanya ya, itu bedanya. Jadi yang ifrad itu tetap dalam ihramnya, yang qiran itu tetap dalam ihramnya, sementara yang tamattu dia boleh atau dia sudah selesai dari ihramnya. Jadi sudah bersantai-santai lagi, bersenang-senang lagi. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Wa yatahallalul mutamatti' min umratihi bi taqsiri sya'rihi summa yalbasu malabisahu. Jadi yang tamattu itu bertahallul, kemudian dia menggunting rambutnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau antara umrahnya dan tanggal 8 Zulhijjah waktunya tidak terlalu lama, maka jangan gundul, jangan menghabisi rambutnya, cukup dipendekkan saja. Nah, kecuali mungkin waktunya antara selesai umrah dengan tanggal 8 Zulhijjah itu waktunya lama, masih memungkinkan rambutnya tumbuh, ya, maka tidak ada masalah, ya. Hatta idza kana yaumut tarwiyah. Nah, sekarang kita akan sudah masuk pada prosesi hajinya. Hatta idza kana yaumut tarwiyah. Begitu seterusnya sampai pada hari tarwiyah. Apa itu hari tarwiyah? Wa huwa yaumut tsamin min Dzulhijjah. Hari ke 8 Zulhijjah, ya. Tanggal 8 Zulhijjah maka orang yang tamattu itu kembali berihram. Kalau yang ifrad dan yang qarid, yang qiran itu tetap dalam ihramnya, tidak ada masalah mereka, ya. Jadi tidak perlu mereka mengulangi ihramnya, tidak. Hanya khusus yang tamattu, ya. Di mana dia berihram? Dari tempat mereka masing-masing. Jadi kalau jamaah haji di hotel, ihramnya mulai dari hotelnya, ya. Wa kadza ghairuhu minal muhillina bi Makkah wa qurbiha. Begitu pula orang-orang Mekah, orang-orang yang tinggal di Mekah dan di dekat Mekah itu berihram dari tempat mereka berihram dari tempat masing-masing, ya. Nah, kenapa para jamaah sekalian? Jadi orang Mekah itu beda antara haji dengan umrah. Kalau orang Mekah kalau pergi haji berihramnya dari rumahnya. Tapi kalau berumrah mereka harus keluar dulu. Yang sekarang itu yang masyhur kemana? Ke Masjid Aisyah, ke Tan'im, atau ke Jirana. Nah, itu. Ya, itu kalau umrahnya orang Mekah. Tapi kalau haji tidak, dia berihram dari rumahnya. Kenapa? Karena dalam ibadah umrah dan ibadah haji harus digabungkan dua tempat, daerah haram dan daerah halal. Kalau haji otomatis dia akan keluar ke daerah halal ketika mereka pergi wukuf di Arafah. Arafah itu daerah halal, bukan daerah haram, ya. Nah, jadi kalau sudah menggabungkan dua tempat maka sudah selesai. Jadi tidak perlu mereka ke daerah haram. Sementara kalau umrah itu pelaksanaannya hanya di Masjidil Haram saja. Maka ketika memulainya harus dia keluar dulu dari daerah haram. Itu bagi penduduk Mekah atau yang berada di sekitarnya. Nah, kemudian wa yustahabbu lahu an yaf'ala ma fa'alahu indal miqat min al-iktisali wat tatayyub wat tanadhub. Bagi yang mutamatti, bagi yang ambil haji tamattu, disunnahkan baginya persis sama apa yang dia lakukan ketika di miqat pada saat dia mau berihram. Jadi dia mandi, ya, kemudian memakai wangi-wangian dan kemudian membersihkan tubuhnya dari
membersihkan ya, mencukur kumisnya ya, memotong kukunya dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu persis sama dengan apa yang dia lakukan pada saat berihram dari miqat. Kemudian di sini dikatakan kemudian setelah itu semua jamaah haji ya menuju ke mana? Tanggal 8 itu ke Mina ya. Mina. Itu sunnahnya Mina. Dalam keadaan talbiyah. Ya. Ini mohon maaf. Jadi yang ambil haji tamattu apa niatnya? Pada saat dia berihram di hotelnya atau di rumah di tempatnya, dia berihram, dia berniat labbaik Allahumma hajjan. Karena waktu di miqat dia niatnya umrah, maka ketika tanggal 8 itu niatnya haji pada saat berihram. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi tanggal ke-8 mereka menuju ke Mina. Kemudian apa yang dilakukan di Mina? Melaksanakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Jadi Rasulullah SAW itu menginap di Mina pada tanggal 8, menginap di Mina sampai sholat subuh. Dan di waktunya masing-masing dengan tata cara sholat yang 4 rakaat itu dilakukan 2 rakaat. Jadi sholat duhur dilakukan 2 rakaat. Salat asar dilakukan 2 rakaat, salat isya dilakukan 2 rakaat, tetapi tidak dijamak di waktunya masing-masing. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai salat subuh. Nah, kemudian pada pagi tanggal 9 di sini katakan setelah itu menuju kemana? Berangkat menuju Arafah. Ya, ini tentunya idealnya seperti itu. Ya, tapi pelaksanaan haji sekarang karena jumlah jamaah haji yang sangat banyak, biasanya mengarahkan jamaah haji yang jumlahnya banyak itu sulit berpindah dari Mina ke Arafah. Kalau jamaah haji Indonesia itu biasanya tanggal 8 bukan ke Mina, justru langsung dibawa ke Arafah. Ya, karena hukum mabit di Mina tanggal 8 itu hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa melakukan ini, maka ini termasuk diantara amalan sunnah yang afdal yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pada pagi harinya menuju ke Arafah. Fa in tayassara lahu an yanzila binamira ila zawal fahasan. Jadi kalau dia bisa sebelum masuk ke Arafah singgah di Namirah. Namirah itu sekarang jadi masjid ya, jadi itu afdalnya. Kalau dia bisa singgah di Namirah maka itu yang terbaik ya. Jadi sebelum masuk ke Arafah ya, maka singgah dulu di mana? Di Namirah. Tapi tentunya ini sulit sekarang karena jumlah jamaah haji yang sangat banyak ya, dan Namirah itu terbatas sekarang, sudah masjid ya, sudah masjid Namirah, masjid yang ada di Arafah. Wa idza zalatis syamsu khatabal imam au naibuhu khutbatan qasirah. Jadi kalau sudah tergelincir matahari, masuk waktu duhur ya, maka disunnahkan imam untuk berkhutbah. Jadi ini yang dikenal dengan khutbah Arafah. Khutbahnya jangan panjang, khutbatan qasirah, khutbah yang pendek. Kemudian setelah itu ada riwayat tentang khutbah Arafah Rasulullah tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang ya. Kemudian setelah itu setelah khutbah ya, kemudian setelah itu sholat duhur dan sholat asar ya. Setelah khutbah jamaah haji melaksanakan sholat duhur dan sholat asar di qasar dan di jamak, di qasar dan di jamak pada waktu, tentunya pada waktu duhur itu. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam Arafah. Itu Nabi SAW begitu ya. Jadi Namirah itu bukan bagian dari Arafah, tapi di situ Rasulullah menyampaikan khutbahnya. Kemudian disitulah Rasulullah melaksanakan sholat duhur dan sholat asar di jamak dan di
qasar. Setelah itu barulah Rasulullah masuk ke bukit ke mana? Ke padang Arafah, ya. Jadi bagian depan dari Masjid Namirah itu sekarang, bagian depan dari Masjid Namirah itu bukan Arafah. Ya, jadi jangan mengatakan oh ini sudah Namirah berarti ini tempatnya Nabi. Iya, tempatnya khutbah tapi bukan tempat wukufnya Nabi. Ya, karena wukufnya Nabi itu beliau masuk ke mana? Ke Arafah. Ya. Kemudian di sini diingatkan orang yang melaksanakan haji harus betul-betul meyakini bahwa dia berada di lokasi Arafah. Alhamdulillah sekarang Arafah itu sudah ada tandanya semua, ya, tandanya semua, batasan Arafah mulai dan berakhirnya Arafah. Kemudian sunnahnya yastaqbilul qiblah, dia disunnahkan. Jadi ini waktu wukufnya sudah masuk, inilah puncak hajinya ini. Ya, jadi setelah tergelincir matahari itu sudah masuk waktu wukuf. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan dan bertalbiyah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul bermujahadah untuk bertadarru, berzikir, berdoa pada hari yang mulia itu. Bahkan dikatakan khairud du'a Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ya. Dalam hadis dikatakan afdalu ma yuqalu fi dzalikal yaum, zikir yang paling afdal yang diucapkan, disunnahkan untuk diucapkan pada hari itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang paling afdal yang disunnahkan untuk dibaca pada saat kita wukuf di Arafah, ya. Jadi pada prosesi pelaksanaan ibadah haji para jamaah sekalian itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan pada hari itu disunnahkan untuk tidak berpuasa, ya. Wala yakunu, di sini katakan wa yakunu fi dzalikal yaum muftiran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Arafah itu tidak berpuasa, ya. Supaya apa? Supaya kondisi fisik mendukung untuk memaksimalkan ibadah. Ya, yang disunahkan puasa itu yang tidak haji. Ya, adapun yang pergi haji maka tidak menjadi sunnah untuk melaksanakan puasa. Wala yazalu waqifan, dan seterusnya, ya, sampai terbenam matahari. Ya, memperbanyak doa. Ya, bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ila an taghruba syams, sampai matahari terbenam. Nah, setelah terbenam matahari itu fa idza gharabat afadha min Arafah bisakinah. Setelah matahari terbenam maka bertolak dari Arafah dengan penuh ketenangan. Ya, jadi setelah terbenam matahari masuk waktu maghrib, tidak sholat maghrib di Arafah, ya. Tidak sholat maghrib di Arafah. Jadi terbenam matahari Rasulullah langsung ifadah. Itu namanya ifadah. Summa afidhu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kalian dari Arafah sebagaimana manusia-manusia yang berhaji itu bertolak meninggalkan Arafah. Ya. Jadi di Arafah ini sebenarnya sunnahnya kita ini cuma sholat duhur dan sholat asar. Setelah terbenam matahari kita langsung menuju ke, di sini katakan langsung menuju ke Muzdalifah. Wa yasiru mulabbiyan hatta ya'tiya Muzdalifah, dan terus bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ini talbiyah tidak bisa putus, ya. Disunahkan untuk terus diperbanyak, ya. Pada saat kita wukuf, pada saat kita berjalan atau mengendarai kendaraan dari Arafah ke Muzdalifah,
talbiyah itu tetap dikumandangkan. Kemudian sampai ke mana? Ke Muzdalifah. Nah, itu jaraknya tidak terlalu jauh ya antara Arafah dengan Muzdalifah, meskipun ada jarak yang harus ditempuh. Nah, sampai di Muzdalifah apa yang dilakukan? Di sini dikatakan sholat maghrib dan sholat isya. Jadi ya, sholat maghribnya 3 rakaat dijamak ya, dan sholat isyanya berapa? 2 rakaat. Kemudian diringankan, diberikan rukhsah kepada orang yang lemah. Orang yang lemah, maksudnya orang yang lemah ini orang tua renta dan para wanita atau yang menemani mereka. Ya, jadi kalau dalam rombongan kita ada orang tua renta, kemudian ada para wanita, maka diberikan keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah lewat tengah min Muzdalifah bilail, ya. Jadi lewat tengah malam itu sudah boleh meninggalkan Muzdalifah. Ya. Jadi kan sunnahnya itu kita mabit di mana? Di Muzdalifah pada malam itu bagi orang-orang yang kuat. Tapi orang yang lemah, para orang tua, lansia, para wanita dan orang-orang yang membersamai menemani mereka itu dibolehkan untuk meninggalkan Muzdalifah lewat tengah malam. Adapun yang kuat di sini dikatakan dia tetap berada di Muzdalifah sampai sholat subuh. Jadi itu namanya mabit di Muzdalifah. Dan kalau sudah sampai di Muzdalifah, ya tidak usah cari tenda. Tidak ada tenda itu di Muzdalifah. Tidak ada tempat menginap. Muzdalifah itu pada hamparan. Ya, disitulah ya, mabit alaskan tanah, beratapkan awan. Iya. Tapi nikmat sekali tidur di Muzdalifah itu karena capek ya. Dari mana? Dari Arafah wukuf seharian, kemudian setelah itu ya. Nah, para jamaah sekalian, lanjut ya sedikit lagi. Kemudian sunnahnya kita sampai sholat subuh di Muzdalifah ya, subuh. Kemudian setelah sholat subuh, ini tempat berdoa lagi. Nabi SAW setelah sholat subuh menghadap ke kiblat dan kemudian mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengucapkan tahmid, takbir dan tahlil. Ya. Disitulah mulai tergantikan talbiyah dengan apa? Dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena sudah tanggal 10. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ya. Jadi Nabi SAW itu menghadap ke kiblat setelah sholat subuh sampai matahari sangat terang, hatta yusfiru jiddan. Jadi sudah isfirar, sudah terang matahari ya, naik matahari. Di situ selesai. Dan kemudian ya, dari Muzdalifah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu bertolak ke mana? Ke Mina ya. Jadi sampai matahari terang ya, terang. Setelah sholat subuh tentunya sampai matahari terang, mulai menampakkan ya cahaya yang sangat terang ya. Itu sudah meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina dalam keadaan tenang dan ya memperbanyak zikir. Kemudian di jalan itu yaltaqitu sab'a hasayat minat tariq. Jadi dalam perjalanan itu disunnahkan untuk memungut berapa? 7 batu ya, karena akan sampai ke Mina untuk melontar jumrah. Jumrah apa? Jumrah Aqabah. Ya. Ini sunnah ya, ini sunnah memungut batu di mana? Di Muzdalifah atau dalam perjalanan ke Mina itu sunnah. Ya. Jadi sebagian jamaah haji kita lihat
itu kalau sudah sampai di Muzdalifah langsung cari batu. Seakan-akan harus seperti itu, ya tidak juga. Nabi SAW itu ya memungut batu, dan batu yang dipungut cuma 7. Ya, kalau jamaah haji diambil semua batu di situ. Dia hitung hari pertama berapa, 7, hari kedua 21, ya karena 3 kali. Hari kedua juga, jadi kemudian batunya dicuci, kemudian dikasih parfum. Sebagian dibawa pulang ke tanah air jadi jimat-jimat. Itu tidak boleh itu, ya. Tidak ada keutamaan khusus, ya. Memangnya kalau dia batunya dari Muzdalifah ada ini yang tidak ada, ya. Jadi sebagian menganggap itu satu yang, ya Nabi memungut batu di Muzdalifah, tapi ya tidak perlu sampai berlebihan, ya seperti itu, ya. Nah saya kira ini para jamaah sekalian, ini masih agak panjang ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi satu kali, ya, pertemuan kita yang akan datang, jadi sampai melontar Jumrah Aqabah, ya. Insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup, atau sebelum kita tutup saya persilahkan kalau ada pertanyaan, ya, saya persilahkan. Silakan. Masya Allah, tidak ada. Ya. Jangan karena Zulhijjah sudah lewat jadi tidak semangat lagi. Ya, kita ini karena berurutan belajarnya, ya, jadi ya, harusnya memang sebelum Zulhijjah selesai. Ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tetap semangat, dan ya, tentunya banyak faidah yang bisa kita ambil dalam pelaksanaan penjelasan tentang manasik haji dan umrah ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya